Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dalam pembelajaran matematika kali ini. Bagaimana kabar kalian? Sehat bukan? Semoga kalian tetap semangat sehingga mudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kali ini kita akan belajar tentang faktor persekutuan terbesar atau FPB. Sebelumnya kita pahami tujuan dari pembelajaran ini adalah agar siswa mampu menjelaskan dan menentukan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan. Kemudian siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Oke, kita mulai ya. Nah, kita akan mulai apa yang dimaksud dengan faktor persekutuan terbesar itu. Nah, perhatikan tabel berikut. Seperti yang pertemuan sebelumnya, 24 itu dapat dari perkalian 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6, 6 kali 4, 8 kali 3, 12 kali 2, 24 kali 1. Kemudian 18 didapat dari perkalian 1 kali 18, 2 kali 8, 3 kali 6, 6 kali 3, 9 kali 2, dan 18 kali 1. Nah, dari sini, dari dua tabel ini terlihat bahwa faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Nih, faktor dari 24. Kemudian faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Sehingga bisa disimpulkan bahwa 1 itu ada di sebagai faktor dari 24, juga sebagai faktor dari 18. 2 sebagai faktor dari 24 sekaligus juga faktor dari 18. 3 juga begitu, 6 juga begitu, sehingga didapat faktor persekutuan dari 24 dan 18 adalah 1, 2, 3, dan 6. 1, 2, 3, dan 6. Nah, coba perhatikan bahwa 6 itu adalah bilangan terbesar di antara 1, 2, 3, dan 6. Nah, 6 ini disebut sebagai faktor persekutuan terbesar dari 24 dan 18 karena dia lebih besar dibanding yang lainnya, yaitu dibanding 1, 2, dan 3. Paling besar adalah 6. Inilah yang dimaksud dengan FPB dari 24 dan 18. Berarti FPB itu apa? Nah, FPB dari dua bilangan adalah bilangan terbesar dari faktor persekutuan dua bilangan tersebut. Itulah yang dimaksud dengan FPB. Lebih jelasnya kita lihat contoh berikut ini. Nah, kita akan menentukan FPB menggunakan pohon faktor seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, contohnya kita ingin menentukan FPB dari 12 dan 36. Berarti di sini nanti kita akan membuat pohon faktor dari 12 dan 36. Kita mulai dari 12. 12 itu bisa dibagi 2, hasilnya adalah 6. 6 bukan bilangan prima, bilangan genap, masih bisa dibagi oleh 2. Hasilnya adalah 3. 3 sudah prima, berarti ini menghasilkan bilangan prima yaitu 2 dan 3. Kemudian kita tentukan pohon faktor dari 36. 36 bilangan genap, tentunya bisa dibagi 2, hasilnya 18. 18 bukan prima, masih bisa dibagi 2, hasilnya 9.
9 itu bilangan ganjil tapi bukan prima, masih bisa dibagi 3, hasilnya 3. Nah 3 ini bilangan prima, berarti ini menghasilkan bilangan prima yaitu 2 dan 3. Sehingga kita buat faktorisasi prima dari 12 dan 36. Faktorisasinya untuk 12 adalah 2 kali 2 kali 3, 2 kali 2 kali 3. Kemudian 36 faktorisasinya adalah 2 kali 2 kali 3 kali 3, 2 kali 2 kali 3 kali 3. Nah kita menentukan FEB nya sekarang. Agak beda sedikit dengan ketika menentukan KPK. Untuk FEB itu hanya yang kita tuliskan hanya bilangan yang memiliki pasangan, yaitu nah 2 ini memiliki pasangan, ada di atas dan di bawah, atau 2 ini muncul sebagai faktorisasi pada 12 juga muncul pada faktorisasi 36. Berarti tuliskan 2 kali, nah 2 yang ini juga memiliki pasangan, tulis 2, ini juga memiliki pasangan 3. Nah yang ini tidak usah, beda dengan KPK. Kalau KPK ini juga ditulis. Untuk FEB cukup yang hanya memiliki pasangan, sehingga FEB nya adalah 2 kali 2 kali 3 sama dengan 12. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh berikutnya. Masih menentukan FEB menggunakan power faktor. Tentukan FEB dari 60 dan 100. Kita buat power faktor dari 60 dan 100. 60 dibagi 2, 30 masih bisa dibagi 2, hasilnya 15. 15 bilangan ganjil tapi bukan prima, masih bisa dibagi 3, hasilnya 5. 5 ini bilangan prima, berarti menghasilkan bilangan prima 2, 3 dan 5. Nah untuk 100 juga bisa dibagi 2, hasilnya 50 bilangan genap bisa dibagi 2, hasilnya 25 ganjil tapi bukan prima, masih bisa dibagi 5. Nah 5 di sini hasil baginya merupakan bilangan prima, berarti ini menghasilkan bilangan prima yaitu 2, 5. Kita buat faktorisasinya. Faktorisasi dari 60 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5. Jelas ya. 100 faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 5 kali 5. Nah kita tentukan FEB nya khusus untuk bilangan-bilangan yang memiliki pasangan. Nah ini dan nah, oke, ya hanya khusus yang memiliki pasangan. 2 kali 2 kali 5 hasilnya adalah 20. Oke, gitu. Semoga kalian paham ya. Untuk selanjutnya kita ke penggunaan FEB dalam kehidupan sehari-hari. Coba lihat, ini ada masalah, yaitu Pak Joko mempunyai 50 buah apel dan 60 buah mangga. Semua buah tersebut akan dikirimkan ke saudara-saudaranya di luar kota dengan syarat setiap saudaranya menerima jenis dan jumlah buah yang sama. Ada berapa paket terbanyak yang bisa Pak Joko buat? Nah, ada berapa paket paling banyak yang bisa Pak Joko buat? Oke. Nah, coba deskripsikan dari persoalan dari Pak Joko ini. Nah, seandainya paket yang dibuat itu oleh Pak Joko adalah 60 paket, maka ada 10 paket yang tidak berisi buah apel, karena buah apelnya hanya terdiri dari 50 buah. Berarti ada 10 paket yang hanya berisi buah mangga saja. Padahal syaratnya setiap bungkusnya, setiap paketnya itu berisi buah apel dan buah mangga dengan jumlah yang sama setiap paket. Nah, kalau dibuat 60 paket, maka ada
10 paket yang tidak berisi buah apel, jadi hanya berisi buah mangga saja. Nah, kemudian andaikan ada 50 paket sesuai jumlahnya buah apel, maka ada 10 buah mangga yang tidak terbagi. Ya, ada 10 buah mangga yang tidak terbagi karena jumlahnya 50 paket. Ada 10 buah mangga tidak terbagi karena buah mangganya 60. Tapi kalau dibuat 50 paket berarti ada 10 buah mangga yang tidak terbagi. Pada syaratnya semuanya, semua buah tersebut akan dikirimkan, jadi tidak ada yang bersisa. Nah, coba perhatikan berikut ini. Nah, sekarang kalau buah apel, kita buat untuk buah apelnya dulu ya, maka kemungkinan itu terdiri dari 1 paket, itu terdiri dari 50 buah apel, atau 2 paket 25 buah apel masing-masing, atau 5 paket 10 paket 25 paket 50 paket. Ini faktor-faktor dari 50 ya. Jadi kalau terdiri dari 50 paket buah apel, maka setiap paketnya berisi buah apel saja. Ini faktor-faktor dari 50 ya. Sekarang faktor dari 60. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai 60. Nah, kita untuk menentukan atau menyelesaikan persoalan dari Pak Joko ini, kita lihat faktor persekutuan dari 50 dan 60. Nah, ini faktor persekutuannya. Oke, 1, 2, 5 dan 10. Nah, lihat dari faktor persekutuan itu yang terbesar atau terbanyak adalah 10. Jadi paling banyak Pak Joko bisa membuat 10 paket kiriman buah-buahan tersebut, yang masing-masing terdiri dari, karena terdiri dari 10 paket, maka masing-masing paket terdiri dari 5 buah apel dan 6 buah mangga. Dari mana? Ya 50 bagi 10, 60 bagi 10. Jadi setiap paketnya terdiri dari 5 buah apel dan 6 buah mangga, sebanyak 10 paket. Nah, ini paket paling banyak yang bisa dibuat oleh Pak Joko untuk memenuhi syarat yang ada, yaitu syaratnya adalah semua buah terbagi dan setiap saudaranya menerima jenis dan jumlah buah yang sama. Setiap paketnya berisi buah apel dan buah mangga dengan masing-masing jumlahnya sama setiap paketnya. Maka paling banyak Pak Joko bisa membuat 10 paket kiriman buah, yaitu apa? FPB-nya, faktor persekutuan terbesar. Jadi faktor persekutuan terbesar salah satunya bisa digunakan untuk menyelesaikan persoalan seperti yang dialami oleh Pak Joko ini. Nah, kita ke contoh ini ya, yang berkaitan dengan penggunaan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ini, saat sedang berulang tahun, Ian membagikan 10 buah buku dan 12 pensil kepada anak-anak yatim piatu. Jika setiap anak mendapatkan jumlah dan jenis barang yang sama, nah lihat contoh syaratnya. Berapa anak yatim piatu yang mendapatkan hadiah dari Ian? Nah, perhatikan syaratnya. Maka ini seperti persoalan yang dialami oleh yang sebelumnya tadi. Maka kita selesaikan menggunakan FPB. Berarti kita menentukan FPB dari 10 dan 12. 10 itu adalah 10 buah buku, 12 itu 12 pensil. Kita buat pohon faktornya 10 dan 12. Oke. Nah, ini sudah selesai. Ini pohon faktornya. Ini menghasilkan bilangan prima yaitu 2 dan 5. Dan kita buat pohon faktornya 12. Oke.
6 bukan prima ya, bilangan genap masih bisa dibagi 2, hasilnya 3 bilangan prima, berarti menghasilkan bilangan prima 2 dan 3. Faktorisasi primanya sekarang 10, faktorisasinya 2 kali 5 12, 2 kali 2 kali 3. Cari aja FPB nya, mudah, yang berpasangan saja 2 ya, yang berpasangan saja atas dan bawah 2. Nah, kesimpulannya ada 2 anak yatim piatu yang mendapatkan hadiah dari Ian dengan syarat yang sudah ditentukan di atas. Setiap anak mendapatkan jumlah dan jenis barang yang sama, itu syaratnya. Contoh berikutnya, Samsul memiliki 20 kelereng merah dan 16 kelereng biru. Ia akan memasukkan kelereng-kelereng tersebut ke dalam kotak-kotak kecil dengan syarat setiap kotak, ini ada syaratnya, setiap kotak memuat warna dan jumlah kelereng yang sama. Jelaskan isi setiap kotak tersebut. Nah, kita tentukan FPB-nya dulu. Kita tentukan FPB dari 20 dan 16. 20 itu banyaknya kelereng merah, 16 itu banyaknya kelereng biru. Buat pohon faktornya, oke, bagi 2 10. 10 itu bisa dibagi 2, hasilnya bilangan prima yaitu 5. Oke, kita lingkari yang bilangan prima. Kemudian 16 itu bisa dibagi oleh 2, hasilnya 8 masih bisa dibagi 2, hasilnya 4 masih bisa dibagi 2, hasilnya 2. Oke, menghasilkan bilangan prima, kita lingkari bilangan primanya dan kita buat faktorisasinya. 20 faktorisasinya adalah 2 kali 2 kali 5, 16 2 kali 2 kali 2 kali 2, sehingga FPB nya yang berpasangan oke, hasilnya adalah 4. Jadi ada 4 kotak, ada 4 kotak paling banyak yang bisa diisikan kelereng-kelerengnya Samsul. Nah, isinya itu berapa kelereng merah, berapa butir kelereng biru. Nah, kita bisa jelaskan berikut ini. Nah, isi setiap kotak kan ada 20 kelereng merah dan 16 kelereng biru. Kita bagi menjadi 4 kotak. Nah, oleh Samsul dibagi menjadi 4 kotak. Berarti merahnya ya 20 bagi 4. 20 kelereng merah dibagi 4 kotak. Berarti setiap kotak berisi 5 butir kelereng merah. Birunya ada 16. Ini ada 16 kelereng biru dibagi 4 kotak. Hasilnya 4 butir kelereng biru. Kesimpulan, terdapat 4 kotak kecil dengan isi setiap kotak adalah 5 butir kelereng merah dan 4 butir kelereng biru. Oke, semoga paham ya. Terima kasih. Semoga kalian bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.